Tottenham tersingkir di Piala Liga Inggris. Haaland rebut gelar pemain terbaik PFA 2022-23. Here we go. Pavard akhirnya jadi merapat ke Inter Milan. Romelu Lukaku mendarat di AS Roma. Daftar 27 pemain Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Tottenham Hotspur tak mampu melangkah lebih lanjut di ajang Piala Liga Inggris, EFL Cup atau Carabao Cup. Hal ini setelah mereka menyerah kepada Fulham lewat adu penalti dalam pertandingan di Stadion Craven Cottage, Rabu 30 Agustus 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain seri 1-1 dalam waktu normal. Bunuh diri Mikey van de Ven membuat Fulham unggul lebih dahulu pada babak pertama. Namun pasukan Ange Postecoglou menyamakan skor pada menit ke-56 berkat gol Richarlison. Di babak tos-tosan, Spurs tumbang 5-3 dari Fulham. Penampilan sensasional Erling Haaland diganjar penghargaan pemain terbaik versi PFA 2022-23. Bomber House gol asal Norwegia itu mengemas total 52 gol di musim pertamanya, memperkuat Manchester City. Kontribusi Haaland membantu The Citizens memenangi Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions. Haaland mendapatkan suara terbanyak dalam voting PFA atau Asosiasi Pesepak Bola Profesional, mengalahkan rekan-rekan setimnya, John Stones dan Kevin De Bruyne, serta mantan striker Tottenham Hotspur Harry Kane serta dua Arsenal, Bukayo Saka dan Martin Odegaard. Penyerang sayap Arsenal Bukayo Saka meraih penghargaan Professional Footballers Association Young Player of the Year musim 2022-23 atau pemain muda terbaik Liga Inggris. Saka mengalahkan sejumlah nominasi pemain muda terbaik diantaranya penyerang Manchester City Erling Haaland, rekan setimnya Gabriel Martinelli, gelandang Aston Villa Jacob Ramsey, dua pemain Brighton, Moises Caicedo, dan Evan Ferguson. Al Nassr membantai Al Sabab 4-0 dalam laga pekan keempat Liga Pro Arab Saudi di Stadion Al Awal Park at King Saud University, Rabu 30 Agustus dini hari WIB. Cristiano Ronaldo jadi bintang Al Nassr usai cetak 2 gol dari titik penalti. CR7 mencetak gol masing-masing di menit ke-13 dan menit 38. Sementara 2 gol Al Nassr lainnya dicetak oleh Sadio Mane dan Sultan. Klub Liga Inggris Manchester United sudah mengirim tawaran ke Chelsea untuk Marco Kurela dengan status pinjaman. Menurut Fabrizio Romano, biaya pinjaman yang ditawarkan MU lebih dari 2 juta pound. Akan tetapi Chelsea menginginkan lebih. Pembicaraan sedang berlangsung untuk mewujudkannya. Sementara itu Cucurella menyatakan dengan terbuka bahwa ia mau saja bergabung dengan Manchester United sejak Sabtu lalu. Manchester United nampaknya bakal menemui kendala untuk merekrut Pierre-Emile Højbjerg. Sang gelandang dibanderol cukup mahal oleh Tottenham Hotspur. Pemain timnas Denmark itu dibanderol di kisaran 35 juta pounds di musim panas ini. Tottenham menilai harga itu layak disematkan untuk sang pemain karena kontraknya masih tersisa 2 tahun. Selain itu, mereka melepaskan sang gelandang ke klub rival, jadi mereka layak mendapatkan kompensasi lebih. Supporter AS Roma menyambut meriah kedatangan Romelu Lukaku ketika ia mendarat di bandara menjelang transfer pinjamannya dari Chelsea. Pendukung Giallorossi pun bersorak antusias saat lelaki Belgia itu turun dari pesawat. Lukaku yang diperintahkan berlatih bersama Chelsea U21 musim ini bisa dimasukkan dalam skuad matchday Roma melawan AC Milan pada Jumat. Bek Bayern Munchen, Benjamin Pavard akhirnya jadi merapat ke raksasa Liga Italia Inter Milan. Kepastian tersebut dikonfirmasi langsung oleh ahli Mercato Fabrizio Romano. Dalam cuitan di Twitter Selasa 29 Agustus 2023 malam WIB, Fabrizio Romano telah bersabda "Here we go" perihal transfer Benjamin Pavard. Kedua tim telah sepakat di harga 30 juta pounds. Pavard akan terbang ke Milan untuk menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak pada hari Rabu. Klub La Liga Spanyol Real Madrid pada Selasa 29 Agustus mengkonfirmasi penyerang sayap Vinicius Junior mengalami cedera otot femoris pada bisep kanan. Vinicius Junior diperkirakan akan menepi selama 6 pekan atau dapat mulai bermain kembali pada 7 Oktober mendatang untuk pemulihan cedera. Pemain tim nasional Brasil itu dipastikan akan melewatkan pertandingan Derby Madrid menghadapi Atletico Madrid 25 September 2023 dan pekan perdana UEFA Champions League. Kapten Liverpool Virgil van Dijk terancam skorsing lebih lama.
FA mendakwa Van Dijk dengan perilaku tidak pantas usai di kartu merah melawan Newcastle United. Kala itu Van Dijk tidak terima mendapatkan kartu merah dari wasit. Van Dijk tertangkap kamera televisi menunjuk-nunjuk serta melontarkan kata-kata makian ke arah Brooks. Lebih jauh lagi, Van Dijk juga berdebat dengan ofisial keempat saat menuju ruang ganti. Kata FA, Virgil van Dijk punya waktu sampai Jumat 1 September untuk merespon dakwaan ini. Everton memperkuat lini depannya dengan mengontrak striker berusia 25 tahun, Roberto Bersike Gomez Bentunsal, atau dikenal dengan nama Beto, 4 tahun atau hingga 2027. Sang pemain direkrut dari klub asal Serie A Udinese. Dua klub ini dikabarkan mencapai kesepakatan transfer senilai 30 juta pound sterling, atau sekitar 575 miliar rupiah. Eden Hazard dikabarkan menerima tawaran dari klub-klub Arab Saudi sampai MLS. Namun diyakini Hazard sudah kehilangan hasrat bermain bola dan mau pensiun dini. Tim-tim Arab Saudi dan Amerika yang tertarik pada Hazard sebelum ia berstatus tanpa klub dilaporkan telah menanyakan tentang ketersediaannya. 3 tim dari Prancis, Nice, Marseille, dan Lille juga tertarik. Sementara ada tim besar Turki yang melakukan pendekatan, tapi Hazard telah mengesampingkan opsi tersebut. Dilansir Football Espanya, Pep Guardiola akan mempertimbangkan melatih sebuah negara setelah kontraknya di Man City habis pada 2025. Dilaporkan Guardiola sebelumnya menawarkan dirinya ke FA Inggris pada tahun 2012, namun mereka malah memilih Roy Hodgson. Kini dengan Gareth Southgate mendekati turnamen keempatnya dan mungkin yang terakhir sebagai pelatih tim nasional Inggris, pembicaraan kembali dimulai antara kedua belah pihak, Guardiola dan FA Inggris. Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF, Luis Rubiales disebut bakal kena sanksi selama 15 tahun dari FIFA, menyusul aksi tidak senonoh pada final Piala Dunia Wanita 2023. FIFA akan menekan Luis Rubiales untuk pencengkalan dari sepak bola selama 15 tahun karena tidak mempedulikan aspirasi petinggi di Spanyol untuk mundur. Sementara para jaksa penuntut di Pengadilan Kriminal Spanyol dikabarkan sedang melakukan penyelidikan terhadap tindakan Rubiales yang mencium bintang timnas putri Spanyol Jenny Hermoso. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong memanggil 27 pemain untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Komposisi skuad yang dipilih Coach Shin terbilang mentereng sebab ada banyak nama yang sebelumnya jadi andalan di skuad senior Indonesia, seperti Pratama Arhan, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, hingga Rizky Ridho. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 sendiri akan berlangsung pada 4 hingga 12 September. Seluruh duel di grup K akan bergulir di Stadion Manahan, Surakarta pada 6, 9, dan 12 September. Kabar mengejutkan hadir dari persepakbolaan Kanada. Di tengah krisis keuangan yang melanda sepak bola Kanada, pelatih timnas pria John Harman justru mundur dari jabatannya. Dilansir ESPN, ini jadi keputusan yang sulit diterima bagi federasi maupun pemain, mengingat sang pelatih telah berjasa mengantarkan timnas Kanada ke Piala Dunia 2022. Hartman memutuskan mundur dan memilih untuk melatih klub lokal Toronto FC. Baru saja mengantarkan timnas wanita Spanyol juara dunia, nama Jorge Vilda langsung jadi perbincangan. Namun, dirinya ternyata hampir dipecat sesaat sebelum Piala Dunia. Dilansir Football Espana, Vilda hampir dipecat beberapa saat sebelum Piala Dunia Wanita karena terjadi konflik internal di tubuh timnas wanita Spanyol. Gara-gara tindakan yang tidak profesional, 15 pemain mengundurkan diri dari tim. Itu hampir membuat Vilda dipecat. Tapi itu tak pernah terjadi hingga akhirnya sang pelatih menjawab segala keraguan di Piala Dunia kemarin. Setelah kesulitan untuk mendapatkan Mohamed Salah, Al-Ittihad dilaporkan mengalihkan targetnya pada pemain Liverpool yang lain. Menurut Fabrizio Romano, pemain yang dimaksud adalah Joe Gomez. Al-Ittihad memandang Gomez sebagai pemain yang serba bisa dan itu akan jadi suntikan tenaga yang sempurna bagi tim. Tapi, Liverpool tetap belum tergoda untuk melepasnya. Karim Benzema baru-baru ini konsisten mencatatkan namanya sebagai pencetak gol bersama Al-Ittihad. Namun, untuk beberapa minggu ke depan, kita tak akan melihat aksinya karena sang pemain mengalami cedera. Dilansir AS, Al-Ittihad mengkonfirmasi kalau mantan penggawa Real Madrid itu akan absen dalam beberapa pekan. Meski belum diketahui Benzema cedera apa, tapi kondisi ini sudah tak mengejutkan lagi. Selain karena usianya yang sudah tua, fisiknya sudah jauh menurun dan itu disadari oleh Real Madrid yang akhirnya memilih untuk melepasnya.
baru mencetak 2 gol dari 3 pertandingan Liga Inggris. Wolves dengan cepat berburu striker di sisa waktu yang ada. Dilansir Football Insider, Wolves baru saja membuka negosiasi dengan Leicester City untuk memboyong Kelechi Iheanacho. Wolves tampak pede dengan negosiasi ini karena sang pemain sangat ingin kembali ke Premier League. Meski begitu, belum ada kesepakatan yang tercapai. Bayern Munchen dikabarkan tengah berada dalam negosiasi dengan Chelsea untuk transfer Trevoh Chalobah. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Bayern hanya ingin meminjam sang pemain, tapi Chelsea menolak. The Blues hanya ingin menjual Chalobah secara permanen. Negosiasi pun tetap berlanjut. Kabarnya, kesepakatan Chalobah jadi penentu transfer Benjamin Pavard ke Inter Milan. Bayern hanya mau melepas Pavard apabila sudah menemukan penggantinya. Punggawa AC Milan, Alexis Saelemaekers dikabarkan bakal bergabung dengan Bologna di akhir bursa transfer musim panas ini. Dilansir Football Italia, Milan melepas sang pemain dengan kesepakatan pinjaman serta opsi pembelian senilai 9 juta euro atau setara dengan 148 miliar rupiah di akhir musim depan. Tes medis sudah dijadwalkan dan Saelemaekers tinggal selangkah lagi untuk merampungkan transfer ini. Transfer Romelu Lukaku ke AS Roma tampaknya menimbulkan banyak komentar dari pengamat sepak bola. Tak terkecuali mantan pelatihnya sendiri yakni Simone Inzaghi. Menurutnya, Lukaku bakal jadi penandatanganan yang bagus bagi Roma. Jose Mourinho dinilai beruntung memiliki pemain sekelas Lukaku. Bahkan, Inzaghi menyebut transfer ini bisa jadi kabar bahagia untuk Serie A. Lazio dikabarkan telah mendapatkan mantan gelandang Arsenal Matteo Guendouzi dari Olympique Marseille. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Lazio mendapatkan sang pemain dengan kesepakatan pinjaman bernilai 1 juta euro atau setara dengan 16 miliar rupiah dan memiliki klausul wajib membeli di akhir masa peminjaman. Menurut laporan, 12 juta euro atau 198 miliar rupiah jadi angka yang cukup untuk mempermanenkan Guendouzi musim depan. Nottingham Forest dilaporkan sedang berusaha untuk mendatangkan gelandang Leicester City Wilfred Ndidi. Dilansir Talksport, kabarnya Ndidi pun berminat untuk kembali bermain di Premier League. Namun, di sisi lain, Bayern Munchen juga menginginkan sang pemain. Jika tawaran lebih menguntungkan, bukan tak mungkin The Bavarian bisa menikung Forest. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!